kelihatan seneng apa susah? Pernah enggak di panggung Bapak Ibu semua yang hadir melihat saya dalam keadaan susah, pernah apa enggak? Saya juga berharap semoga semua yang hadir senang. Semoga semua yang hadir bahagia. Enggak ada yang susah. Bersama di dunia dan insya Allah bertetangga di surga. Ini ulang tahun ke-14. Semua perjalanan tentunya ada cerita. Karena memang tugas manusia satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang di dunia hidupnya membuat cerita. Saya membuat cerita, Bapak Ibu semua yang hadir juga membuat cerita. Tapi ingat, pada akhirnya hanya satu cerita yang akan diceritakan oleh anak cucu kita. Apa? Cerita tentang kebaikan kita. Saya sangat menyadari dari semua yang hadir ini mungkin ceritanya yang penuh liku-liku itu saya. Ceritanya yang penuh drama itu saya. Ceritanya yang kadang-kadang senang menurut orang dan susah menurut orang itu saya. Mungkin dari semua yang hadir, nama yang paling sering disebut dan disenggol itu adalah saya. Bisa jadi Gus Asmi lebih ganteng dibandingkan saya, tetapi saya lebih sering dibicarakan dibandingkan Gus Asmi. Jangan nasihati saya sabar, wong saya nggak marah. Yang pengen saya sampaikan begini, la budda minat ta'ab walakinnal istislam laisa minal makhraj. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Diulangi, lelah itu pasti, menyerah bukan solusi. Aku kok ndelok raimu bingung toh. Kok rai ana fotoku mau ambungi ngono lho. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang itu kan hanya melihat di saat pohon itu berbuah. Tetapi orang nggak pernah melihat di saat pohon itu bertumbuh. Nggih napa mboten? Sekarang semua orang melihat, wah enak jadi Miftah, sugih, bojone ayu, ganteng, terkenal, kancane presiden. Tambah satu lagi katanya dermawan. Kula enten pawaan pelit napa mboten? Nah, setiap orang hanya melihat puncak gunung, tetapi tidak banyak yang tahu betapa terjal jalan menuju ke sana. Ngertine wis teng puncuk nih kok, tapi nggak pernah lihat jalannya itu berliku-liku. Awal-awal mujahadah mau, nanti saya kenalkan tamu-tamu yang hadir. Saya mau cerita dulu. Waktu itu
Setiap kali mau mujahadah malam minggu pahing, saya lihat rekening, uangnya sekian. Saya tidak pernah mengatakan hanya, alhamdulillah masih sekian. Kalimat yang kita sampaikan melalui lisan itu menggambarkan kita itu pribadi yang optimis apa pesimis. Contoh, kalau orang punya uang 1 juta, dia mengatakan alhamdulillah uangnya masih 1 juta. Itu optimis apa pesimis? Optimis. Tapi kalau orang mengatakan uangnya tinggal 1 juta, itu berarti dia pesimis. Contoh, ada air separuh, Anda mengatakan alhamdulillah airnya masih separuh, itu optimis. Tapi ketika Anda mengatakan airnya tinggal separuh, itu pesimis. Saya bilang sama Bunda, saya itu manggil istri tergantung suasana hati. Kadang-kadang Bunda, kadang-kadang kadang-kadang Beb, kadang-kadang pesek, macam-macam itu lakukannya. Nggak usah nutup hidung Bu, nggak usah. Punya uang berapa? Besok ini seminggu lagi mau mujahadah apa mau rutinan? Uang kita nggak ada. Menurut Abah gimana? Awal-awal kita membangun ini 14 tahun yang lalu. Kamu bilang apa? Kita nggak punya uang. Saya bilang sama istri, cukup kita yang tahu, jamaah jangan. Nggak ada cerita mau saya itu mengeluh. Saya dari awal nggak pernah bikin proposal. Pak Prabowo kesini 2 kali, bisa ditanya sama Seskap tadi. Yang tadi mau datang tapi beliau dipanggil presiden. Beliau datang. Gus, acara aman, aman. Kalau Gus butuh sesuatu, tolong ngomong sama saya. Tanya sama Seskap tadi. Beliau tadi telepon, Gus, itu bagi-bagi sembako banyak, Gus nggak minta uang sama saya? Oh enggak. Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Cukup doakan saya. Mindset itu sudah tertanam sejak Abah miskin. Saya bilang sama istri, kamu boleh menangis di dalam kamar sekeras-kerasnya, tapi jangan pernah kamu menampakkan kesusahanmu di hadapan jamaah semuanya. Kamu gak boleh kelihatan susah. Gak ada. Gak ada cerita. Kita jalan. Alhamdulillah. Dari awal sampai akhirnya Bapak Ibu bisa lihat hari ini. Ini prosesnya panjang. Makanya kenapa saya selalu bilang, saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena saya lebih suka melihat orang itu perjalanannya, bukan pelariannya. Nah, orang kan lihat enaknya tok. Setiap malam saya itu nangis. Sekarang yang saya tangis siapa? Bukan diri saya. Saya tahajud, ya Allah, siapapun jamaah yang pernah ikut ngaji saya, Engkau bahagiakan ya Allah. Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Biasanya kalau bapak ibu itu, bapak sama ibu bangunnya duluan bapak apa ibu? Abah sama bunda kira-kira duluan mana? Abah. Jaluk matamu, jaluk gitu. Katanya minta mo. Bunda nggak perlu diminta, langsung nyoh. Ini pengalaman Gus Asmi yang masih pengantin baru. Kalau Zaidan jangan ditanya. Maka malam hari ini gak ada kata susah, gak ada kata sedih. Semua orang harus bahagia, semua orang harus seneng. Abah udah bikin acara Harlah Pondok ini udah 2 minggu. Dari lomba voli, lomba soccer, lomba banjari. Besok pagi masih jalan sehat, besok malam masih salehu hiburan budaya, besoknya masih konser. Pijet. Wonosobo nginep. Kami tuh nginep bukan karena cinta aku, tapi ngejar door prize.
Maka sebelum Abah lanjutkan, saya kenalkan tamu-tamu yang hadir malam hari ini. Di samping Abah ini, namanya Romo Syafi'i. Beliau adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Status pengantin baru. Cia. Ini beliau menikah baru 6 bulan ya Mo ya? Oh 10 bulan. 10 bulan. Jadi beliau kalau ketemu saya di Jakarta, nemenin makan buka puasa, atau beliau minta madu. Madu apa? Madu wow. Ini kok lampunya mati kenapa? Jangan-jangan pondok belum bayar listrik ini. Ngisin nih. Ini panitia kok lampunya mati ngopo iki? Dihidupan atau kesenggol kesetrum? Coba dihidupkan lagi. Nanti kalau mati nanti viral. Gus Miftah nggak kuat bayar listrik, itu nanti. Nah, ini panitianya ngisi-ngisi. Diurep ke cah? Jeglek. Kaya masamu aku ngisi PLN token menjeglek iki lho. Beliau semoga Pak Wakil Menteri Agama panjang umur. Amin. Sampingnya udah berapa kali datang ke pondok Pak Danrem. Tepuk tangan untuk Pak Danrem. Beliau bintang 1. Tanya sama Abah resep supaya bintangnya nambah gimana? Saya bilang, jangan tidur sore, malam-malam keluar rumah, insya Allah nambah bintang. Sampingnya lagi Pak Kabinda, Kepala BIN daerah, juga bintang 1. Sampingnya lagi Kepala BNNP, Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi, yang bulan kemarin juga datang, Pak Farid. Ini juga bintang 1. Dulu sama Abah sejak beliau Kapolres. Di sini ada Gus Asmi. Mana fansnya Gus Asmi? Wong tuwa ndelok brondong matane kira. Ada pengasuh Subhanul Muslim, Gus Hakim, sampingnya Gus Asmi. Tepuk tangan untuk Gus Hakim. Zaidan mau di menungsane Zaidan mau. Oke jajar ini ya. Semoga Zaidan gak salah pilih istri. Ada juga sahabat lama Abah. Tepuk tangan untuk Ustadz Yusuf Mansur. Di belakang saya ada Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota. Nanti Bupati ini masih mulai. Aturun Pak Wali Kota. Nah. Ada bintang tamu di belakang saya. Tolong agak berdiri dikit. Tepuk tangan untuk Aura Kasih. Mana lo kelihatan lo? Ini jamaah awal. Mbak Aura itu ikut ngaji di Ahad Pahing sejak tahun 2013. Ini senior ini mau. Senior dari 2013. Ini santri lawas ini mau. Dan yang paling spesial di belakang saya, beliau nggak mau di depan. Tepuk tangan untuk mak tercinta saya, Haja Sri Monah. Ini mak saya ini jimat saya ini, mau. Ini. Doakan beliau panjang umur mau. Mak saya itu anaknya 5, yang 1 meninggal, yang 4 masih hidup. Yang 4 itu yang jadi kiai 2. Saya sama kakak pertama saya. Yang ketiga yang ketiga dan keempat jangan ditanya mau. Wow, gitu pokoknya. Dan acara hari ini terselenggara tentunya atas jasa seorang perempuan yang selalu menemani saya. Engkaulah satu-satunya. Tepuk tangan untuk Bunda.
Tentunya para Gus yang hadir hari ini banyak banget, Gus Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa? Oh, kayak kok Lampung Rodi. No Gus Wali iki Gus Nafi. Gus Nafi. Di belakang ini banyak Gus-gus dan juga ini ada Gus Adki, anak kula dongake moga-moga esuk bisa melanjutkan perjuangan saya nggih. Amin. Ini acaranya masih panjang, nanti Gus Asim selawatan lagi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada satu perwakilan tamu-tamu yang hadir malam hari ini untuk memberikan sambutan.